Hai, Assalamualaikum. Yang kemarin sempat lihat video saya bikin madu bongso pasti tahu ya prosesnya lumayan lama. Nah, di video kali ini saya mau bagikan cara yang lebih cepat tapi rasanya tetap sama, enak, legit, dan pastinya tetap tahan lama ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama, kita campur antara ketan putih dan ketan hitam ya. Di sini saya gunakan ketan hitam sebanyak 2 kilo dan ketan putihnya 1 kilo. Ini kita bersihkan ya, seperti halnya kita mencuci beras kalau mau dimasak. Kalau bahasa Jawanya itu dipususi. Setelah dirasa bersih, kita siapkan ya dandang ukuran besar. Kita kasih air dan kita rendam ketan ini selama semalam. Keesokan harinya kita buka ya, dan ini ketannya sudah tercampur. Kemudian kita akan buang airnya ya, kita cuci dengan air yang bersih. Ini dipususi lagi ya, seperti di awal proses. Lanjut kita siapkan panci pengukus ya. Kita akan kukus ketan ini. Untuk tahap awal kita mengukusnya jangan sampai matang ya, cukup sampai agak keras ya. Ini kalau dilihat teksturnya seperti ini ya. Kita matikan kompor lalu kita pindahkan ke keranjang bambu ini lagi ya, karena ini kita akan mencucinya kembali. Cara mencucinya cukup disiram dengan air bersih ya. Dandangnya ini kita tambahkan air, lalu ini kita kukus kembali. Untuk pengukusan tahap kedua ini harus sampai benar-benar matang ya. Teksturnya lengket dan empuk seperti ini. Setelah matang kita akan pindahkan ke wadah yang lebar ya, yang besar, agar uap panasnya ini cepat hilang. Sambil menunggu ketan dingin, kita siapkan ragi sebanyak 6 butir ya. Kita akan haluskan dengan cara seperti ini, ataupun bisa juga di blender ya. Agar hasilnya benar-benar lembut, kita akan saring. Sisa yang bergerindil ini bisa kita haluskan atau becek-becek dengan sendok seperti ini. Kemudian kita saring kembali sampai kita dapatkan tekstur yang benar-benar lembut. Kemudian kita siapkan panci yang dialisi dengan daun pisang. Kita ambil sebagian ragi, kita tuangkan ketannya sedikit demi sedikit. Perlu digarisbawahi ya, untuk ketannya ini harus benar-benar dingin ya. Ini tadi sudah saya diamkan kurang lebih sekitar 3 jam. Proses fermentasinya seperti ini ya, kita layer-layer begini. Jadi bawah itu ragi, ketan, ragi lagi, ketan lagi, seperti itu sampai habis. Setelah penuh kita tutup dengan daun pisang lagi sampai rapat ya, dan kemudian kita tutup. Setelah proses fermentasi selama 3 hari kita akan buka ya, dan inilah ketan tadi akan berubah menjadi tape. Ini airnya banyak dan ini tuh manis banget. Langkah selanjutnya kita akan pisahkan ya air tape ini dengan saringan ataupun langsung diperas-peras seperti kita memeras santan. Kita lakukan hingga selesai. Kita sisihkan air tape ini, kemudian kita siapkan 3 butir kelapa ya yang sudah diparut. Kita ambil santannya. Air tape ini kemudian kita masak dengan gula ya. Di sini saya masukkan 600 gram gula kelapa dan 600 gram gula pasir. Kita masak sampai gula ini benar-benar larut.
Setelah larut semuanya, air ketan dan gula ini kita saring ya ke wadah yang besar karena kita akan mencampur semua bahan untuk diproses dimasak di sini. Nah, kenapa harus disaring ya? Karena gula merah itu biasanya banyak kotorannya. Dan seperti ini ya hasil kotoran dari gula merahnya. Selanjutnya kita masukkan santan ya. Kita ambil kanilnya saja ya, atau santan yang kental saja. Sebelumnya santannya ini tadi saya jemur di terik matahari ya. Kalaupun tidak dijemur, didiamkan di ruangan juga tidak apa-apa, supaya santan yang kental bisa naik ke atas. Hal ini yang bikin prosesnya jadi makin cepat ya. Kita akan mulai proses pengadukan ya dari jam setengah 10 ini. Kita lihat nanti akan selesai jam berapa ya. Kita masak air ini hingga menyusut separuh atau berbuih seperti ini ya. Lanjut kita masukkan tapenya. Setelah semua masuk, ini diaduk terus ya, tidak boleh ditinggal-tinggal karena ngendap sedikit akan gosong. Ini berat ya pengadukannya karena semua ampas-ampasnya sudah masuk. Nih biar tidak mengganggu, daun pandannya ini kita buang aja ya. Masak madu moso itu prosesnya lama dan gampang-gampang susah ya. Kalau kurang tanak itu biasanya benyek. Kalau ketanaan atau terlalu lama proses ngaduk itu kadang keras hasilnya, jadi harus bisa pas. Nah, ini sudah mulai mengering ya, airnya sudah hampir habis. Cara mengetahui ini tuh sudah benar-benar tanak atau belum itu bisa pakai centong ini ya, kalau saya centong plastik ini. Kalau sudah tidak ada yang nempel, nggak ada yang lengket, berarti ini minyaknya sudah keluar ya. Ini sudah benar-benar tanak dan matang, bisa kita sudahi masaknya. Dan seperti janji saya, kita akan lihat waktunya selesai pukul jam 1 lebih 5 menit ya. Kurang lebih berarti cuma 3,5 jam ya, berbeda dengan saya dulu lebih lama. Dari 3 kilo ketan kita hasilkan 4 kilo bersih ya. Ini hasilnya mengkilat, hitam, legit, tidak banyak tapi juga tidak keras. Nah teman-teman, begitu ya, cukup mudah bukan? Kalau Anda mengikuti step by stepnya pasti akan bisa bikin madu moso ini dengan sempurna. Jikalau kalian nggak punya waktu atau nggak mau repot, bisa beli ya, nanti link saya sematkan ya di kolom deskripsi. Saya PO selama 4 hari untuk mendapatkan hasil yang fresh ya, jadi di order baru saya buatkan. Oke, sekian dulu video kali ini ya. Mohon dukungannya dengan like, comment, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat untuk kalian dan teman-teman semua. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.